Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membacakan hadis dalam kitab ini, Umdatul Ahkam. Kemarin kita sudah membacakan hadis yang ke-8 dan hadis yang ke-9 tentang tata cara wudhu Nabi SAW. Maka pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan bacaan hadis kita, hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, senang, at-tayammun, memulai dengan anggota kanan, memulai dengan anggota tubuh kanan ketika beliau mengenakan sepatu atau mengenakan sendal, fi tana'ulihi wa tarajjulihi, dan ketika beliau menyisir rambut, wa tuhurihi, dan ketika beliau bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan pada seluruh amalan-amalan beliau, dalam seluruh aktivitas beliau senang memulai dengan anggota tubuh sebelah kanan ketika melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masuk dalam pembahasan kitabul wudu, kitabul wudu atau kitabut thaharah secara umum, untuk memberikan isyarat kepada kita tentang disyariatkannya memulai berwudu dengan anggota sebelah kanan dari anggota-anggota wudu kita. Ketika kita mencuci tangan, maka disunahkan bagi kita untuk mulai membasuh tangan sebelah kanan sebelum membasuh tangan sebelah kiri. Demikianlah seterusnya ketika kita mencuci kaki pun hal yang sama, dan secara umum Nabi SAW memerintahkan kita untuk memulai aktivitas kita yang berhubungan dengan hal-hal yang bersih, hal-hal yang indah, mulia, dan seterusnya, itu dengan memulainya dengan menggunakan anggota tubuh sebelah kanan, seperti ketika kita masuk ke dalam masjid, maka kita dianjurkan untuk masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Ketika kita keluar dari WC, maka kita dianjurkan untuk keluar dari WC dengan mendahulukan kaki kanan. Demikianlah seterusnya ketika kita makan, maka kita disyariatkan untuk makan dengan menggunakan tangan kanan, ketika kita memakai sepatu, memakai sendal, tana'ul, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, kita dianjurkan untuk mulai mengenakannya dengan anggota tubuh sebelah kanan, kaki sebelah kanan terlebih dahulu. Demikian juga ketika kita menyisir rambut, bersuci tadi yang telah kita sebutkan, kita dianjurkan untuk memulainya dengan menggunakan anggota tubuh sebelah kanan, namun terhadap aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan hal-hal yang kotor, sampah, kotoran-kotoran dan yang seterusnya, maka pada aktivitas-aktivitas itu kita dianjurkan untuk bahkan diperintahkan untuk menggunakan anggota tubuh sebelah kiri,
ya, atau memulainya dengan anggota tubuh sebelah kiri, seperti ketika kita masuk ke dalam WC, maka kita dianjurkan ya berdoa terlebih dahulu tentunya, kemudian kita masuk dengan menggunakan kaki kiri. Ketika kita keluar dari masjid, ya, maka kita dianjurkan keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Ketika kita merogoh hal-hal yang sifatnya kotor, ya, maka ketika itu kita diperintahkan untuk menggunakan tangan kiri, dan seterusnya dan seterusnya. Agama kita menganjurkan kepada kita untuk memulai aktivitas yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya kotor itu dengan anggota tubuh sebelah kiri, atau melakukan aktivitas itu dengan menggunakan anggota tubuh sebelah kiri, ya. Nah, apa yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Kemudian dalam penggalan akhir dikatakan wa fi sya'nihi kullihi, ya, Nabi alaihi salatu wasallam senang memulai aktivitasnya dengan mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan pada setiap aktivitasnya. Wa fi sya'nihi kullihi, pada setiap aktivitasnya, maksudnya adalah pada setiap aktivitasnya yang berhubungan dengan hal-hal yang bersih seperti yang tadi telah kita sebutkan, ya. Dan ini adalah merupakan hal yang sudah disepakati oleh para ulama kita. Adapun terhadap perkara-perkara atau hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya kotor, ya, benda kotor, benda najis dan seterusnya, maka ketika itu kita dianjurkan atau diperintahkan untuk melakukan itu semua dengan menggunakan anggota tubuh sebelah kiri, atau dengan mendahulukan anggota tubuh sebelah kiri ketika kita melakukan aktivitas tersebut. Nah, inilah maksud dari pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha wa fi sya'nihi kullihi. Nabi alaihi salatu wasallam senang mendahulukan bagian kanannya ketika melakukan seluruh aktivitas. Sekali lagi, bukan tidak dipahami secara umum seluruh aktivitasnya, bahkan meski hal-hal yang sifatnya berhubungan atau bersinggungan langsung dengan kotoran-kotoran, tidak seperti itu. Tetapi maksud dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah segala aktivitas yang terkait dengan perkara-perkara yang bersih, perkara-perkara yang indah dan yang seterusnya. Ya, adapun tadi seperti yang tadi kita sebutkan, hal-hal yang bersinggungan dengan perkara-perkara kotor, ya, najis dan seterusnya, maka ketika itu kita justru dianjurkan untuk menggunakan anggota tubuh kita sebelah kiri, atau mendahulukan anggota tubuh kita sebelah kiri ketika melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Demikian apa yang di antara faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang ke-10 ini. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan membacakan hadis yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.